Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri yaitu adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Atau bisa dikatakan juga, neraca pembayaran adalah catatan transaksi sistematik mengenai semua transaksi ekonomi antar negara pada periode tertentu. Biasanya, negara Indonesia menggunakan laporan periode per triwulan. Kemudian, selanjutnya yaitu adalah tujuan dan fungsi penyusunan neraca pembayaran. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi, baik di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang ketiga, mengetahui aliran sumber daya negara. Kemudian yang keempat, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Selanjutnya yaitu adalah sistem pencatatan transaksi internasional. Sistem tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah post debit, yang artinya mencatat semua kewajiban pembayaran terhadap negara lain atau uang mengalir dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu adalah post credit, yaitu hak menerima pembayaran dari suatu negara itu atau uang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian contoh pencatatan transaksi pembayaran internasional di bagian debit terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu adalah impor barang dan jasa. Kemudian yang kedua pembayaran bunga dan dividen. Yang ketiga pemberian hadiah dan uang kepada negara lain. Kemudian yang keempat penduduk yang menabung uang di luar negara asing. Kemudian yang kelima pembelian valuta asing. Yang keenam investasi jangka panjang dan pendek yang ditanamkan di negara lain. Kemudian yang ketujuh pembayaran utang luar negeri. Kemudian di bagian kredit pendapatan bagi negara, yang pertama yaitu adalah ekspor barang dan jasa. Kemudian yang kedua penerimaan bunga dan dividen. Yang ketiga penerimaan hadiah dan uang dari negara lain. Keempat penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri. Kemudian yang kelima penjualan valuta asing. Keenam investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Kemudian yang ketujuh penerimaan uang dari negara lain. Baik. Pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas 5 neraca bagian yang saling berhubungan. Kelima neraca itu adalah sebagai berikut. 1. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Sebaliknya, bila nilai ekspor lebih kecil daripada impor, maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan surplus disebut juga neraca perdagangan aktif, sedangkan neraca perdagangan defisit disebut juga neraca perdagangan pasif. 2. Neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima oleh suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perbankan. 3. Neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Selanjutnya itu neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek.
penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. 5. Neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Neraca tersebut terdiri dari emas dan devisa. Selanjutnya itu macam-macam neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. 2. Neraca pembayaran surplus, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil. 3. Neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Selanjutnya itu fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Fungsi neraca pembayaran yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat pembukaan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. 2. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya itu berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait perdagangan luar negeri. Selanjutnya berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Selanjutnya berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.